وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا آمين. وبعد حضور محاضرات rahimakumullah. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan ke kita itu saat memohon kepada Allah adalah memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh, memotivasi kita untuk memperhatikan pengetahuan. Bahkan mengatakan jelas kualitas kita itu dengan pengetahuan yang kita miliki. La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kata Allah, tidak akan sama orang-orang yang punya pengetahuan dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lil ulama darajat fawqal mu'minin bisa umiyah darajat. Bagi orang yang berilmu itu ulama punya derajat tingkatan melebihi tingkatan orang-orang beriman 700 tingkatan. 700 tingkatan. Dan di setiap satu tingkatan dengan yang lainnya, satu kedua, masirah menempuh perjalanan 500 tahun. Jadi 700 derajat. Antara 1 dan 2 itu ditempuh 500 tahun perjalanan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana tingginya derajat yang Allah beri kepada orang yang berilmu. Ini 700. Baik. Di ayat lain, wa qul rabbi zidni ilma. Surah Taha. Allah menyuruh Nabi kita untuk memohon agar supaya yang ditambahkan itu ilmu. Dan mohonlah ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku pengetahuan. Biasanya kita ini atau manusia itu umumnya memohon yang ditambah itu apa? Fulus ya, harta, umur,
istri juga mungkin atau apa. Tetapi jarang orang berpikir untuk meminta. Allah ingin yang kau mohon agar ku tambah itu ilmu. Dan ini di umur Rasulullah apa? Kata ulama, di penghujung beliau, di akhir-akhir hidup beliau. Karena begitu sangat penting ilmu dan tidak boleh berhenti kita belajar. Rasulullah bahkan menyatakan bahwa belajar itu hukumnya fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi jamaah yang berbahagia, motivasi Quran serta hadis-hadis Nabi tentang semangat bagaimana kita suka belajar dan kembangkan terus pengetahuan yang kita miliki. Pertama, kita diberikan derajat yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyetarakan orang-orang yang punya pengetahuan dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Orang-orang yang hidupnya dia isi dengan aktivitas belajar, akses ilmu sekarang ini begitu sangat mudah jamaah, tidak repot. Bukan seperti orang dulu belajar ini ya Allah. Tapi sekarang masya Allah cukup buka HP, lihat informasi yang ada, apa yang terjadi. Ada orang-orang yang membagikan kalimat-kalimat bijak, hikmah dan sebagainya. Begitu sangat mudah. Intinya ilmu itu bermanfaat. As'aluka ilman nafi'. Ilmu itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, ada juga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan Rasulullah meminta perlindungan, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari pengetahuan yang tidak bermanfaat. Baik, sekarang jamaah yang berbahagia. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa fadlul alim wal alim kafadli ala adna uqamaqal. Keutamaan seorang yang alim, orang yang berilmu, dengan orang yang ahli ibadah. Ibadahnya masya Allah, semangat ibadahnya kuat, kedua-duanya punya kemuliaan, tetapi dari segi derajat berbeda di sisi Allah. Fadlul alim wal alim kafadli ala adna atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi keutamaan orang yang alim punya pengetahuan dengan orang yang ahli ibadah seperti mengutamakan aku dengan orang seperti kalian. Jadi mana yang lebih utama? Orang berilmu. Semangat ibadah bagus, itu luar biasa.
Tetapi jika kita ingin lebih terkualitas, maka semangat belajar harus lebih kita tingkatkan. Harus kita optimalkan agar kita mendapatkan kemuliaan. Baik, di hadis lain juga jamaah yang berbahagia, bagaimana orang-orang yang belajar itu begitu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru orang yang mau belajar ya. Man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk belajar, mencari ilmu, maka dia itu berada di jalan Allah sampai dia balik ke rumahnya. Keluar untuk belajar, menuntut ilmu. Ini di antara sarana menuntut ilmu. Kita keluar karena di sana ada majelis ilmu. Kita keluar untuk menghadiri ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita dapatkan. Kita keluar untuk konsultasi pengetahuan. Intinya kita keluar dari rumah kita untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Maka keadaan dia itu seperti orang yang sedang berada di jalan Allah. Bahwa fi sabilillah. Biasanya apa yang terlintas kalau kita mendengar kata sabilillah, jemaah? Perang kan? Perang. Berarti orang itu sedang berada di medan tempur. Yani orang ini sedang berperang. Bahasa kiasnya demikian. Maka dia itu sedang berada di jalan Allah, fisabilillah. Dia sedang bertempur, seperti sedang mengangkat senjata, bertempur di jalan Allah, jihad. Sampai dia pulang, maksudnya sampai dia meninggalkan majelis ilmu, balik ke rumah. Sekarang, apa keutamaan orang yang berjihad? Orang yang berjihad, apabila dia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid. Orang yang gugur di medan tempur. Pahalanya apa? Aduh, tidak diketahui pahalanya apa. Yani ibadah yang paling mulia itu adalah jihad fi sabilillah. Yughfar lisyahid kulla dhanbi. Orang yang mati di medan tempur semua dosanya lebur. Pemikah, penjudikah, pembunuhkah, apa yang dia lakukan saat dia mau berjuang untuk mengangkat nilai agama, memperjuangkan kehormatan agama, maka bersih. Mungkin orang apa dia? Yughfar lisyahid kulla dhanbi, semua dosa. Bahkan orang-orang yang mati di jalan Allah, kata Allah, wala taqulanna liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian berkata bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, kata Allah. Bal ahya, akan tetapi sebaliknya, mereka itu hidup. Hidup yang kekal itu adalah
hidup yang telah didapatkan oleh orang yang terbunuh di jalan Allah. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka senantiasa diberi rezeki. Ayat Quran ini yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang mati di jalan Allah. Farihina bima atahum, mereka begitu sangat senang atas apa yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan Allah di satu saat bertanya kepada mereka, puaskah kalian? Tentunya puas ya Rabb, atas semua apa yang kau kasih ke kami. Sekarang kupersilahkan kalian minta apa lagi? Meminta apa lagi ini ya Allah? Sudah begitu sangat memuaskan yang kami dapatkan. Mintalah permintaan. Allah paksa mereka minta. Akhirnya mereka minta, ya Allah, hidupkan kami di dunia agar kami bisa bertempur dan kami mati lagi. Jadi mereka mendapatkan, sudah tahu istilahnya, kelezatan mati di jalan Allah. Ini pahalanya orang yang mati di jalan Allah saat bertempur. Tapi sekarang apa perbedaan? Orang yang mati di jalan Allah, dia tidak bertempur, tetapi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati saat bertempur. Yang diantaranya adalah orang yang belajar, menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah. Jemaah yang berbahagia, kalau ingin mati, pastikan kita sedang mau belajar. Ini majelis ini, karena kita akan diberi pahala orang-orang yang mati di jalannya, seperti orang yang sedang bertempur. Hanya perbedaannya, orang-orang yang mati di jalan Allah tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dikafani, dimandikan. Itu tidak perlu. Mati, kubur, isi langsung ke dalam kubur. Kalau kita masih disolatkan, masih dimandikan, masih dikafani, itu bedanya. Begitu semulianya orang yang belajar, sehingga Nabi menyatakan mereka itu seperti orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, mendapatkan keutuhan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jamaah yang berbahagia, fadlul alim, keutamaan orang yang punya pengetahuan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kita punya pilihan mau jadi apa, dan semuanya terbuka. Ini pengetahuan. Inna hadzal ilma din. Pengetahuan ini agama ya. Pengetahuan ini adalah substansi agama, inti agama. Tingkatkan terus pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada batasan bahwa ilmu ini harus ilmu ini atau harus ilmu itu, tidak. Namanya ilmu. Kita ingat jamaah yang berbahagia, bagaimana Allah memuliakan kakek kita Adam alaihissalam di hadapan malaikat dengan apa? Di saat malaikat memprotes penciptaannya, bukan memprotes atau mengklarifikasilah. Taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Harus jadikan di situ orang yang kerjanya, sosok yang kerjanya hanya menumpahkan darah,
melakukan kerusakan di muka bumi, merumpahkan darah. Sedangkan kami orang-orang yang bertasbih, mensucikan, mengagungkanmu ya Allah. Lalu kata Allah, aku lebih tahu dari pengetahuan kami. Baik. Lalu setelah diciptakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah ciptakan Nabiullah Adam, kemudian Allah ajarkan. Allah ajarkan pengetahuan. Dari sinilah derajat Nabi Adam terangkat, sehingga dia menyuruh malaikat sujud. Malaikat ini membanggakan dirinya, mereka ahlu tasbih, ahlu zikri, wa nahnu nusabbihu bihamdi, dan kami itu bertasbih, wa nuqaddis, bertakdis, mengucapkan kalimat-kalimat suci. Ya, mereka lebih condong kepada ahli ibadah. Tetapi Allah ingin angkat kakek kita, ahlul ilm, sehingga diangkatlah derajatnya dan disuruh malaikat untuk bersujud. Jamaah yang berbahagia, kita kalau mau bicara tentang keutamaan ilmu, keutamaan bagi orang yang mau mencarinya, keutamaan orang-orang yang membagikan pengetahuan itu, maka umur kita ini tidak akan cukup, karena ilmu itu sangat luas. Ilmu itu tidak terbatas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yani katakan ke mereka, jika seandainya tinta itu diserupakan seperti laut itu dijadikan tinta untuk apa namanya, kalam, dijadikan dibutuhkan oleh pulpen untuk menulis pengetahuan yang ada, yang Allah tebarkan ini, yang dimiliki oleh Allah, maka laut itu akan habis. Laut yang diserupakan seperti tinta itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah itu selesai. Tekor ya, dengan kekurangan kita tinta, laut tidak cukup, karena pengetahuan ini begitu sangat banyak. Jamaah yang berbahagia, kita punya pilihan untuk mengkualitaskan diri, memanfaatkan apa yang kita miliki agar pengetahuan itu bertambah, memanfaatkan waktu-waktu yang kita punya untuk belajar, sehingga Allah angkat derajat kita. Yani tidak ada hari yang kita lewati kecuali kita tahu ada pengetahuan baru yang kita dapatkan. Belajar terus, hadiri semua majelis ilmu, majelis pengetahuan yang diadakan. Jika kita punya kesempatan, maka kita hadiri, kita bawa. Ada jemaah cerita menarik, nanti kita akan bicarakan biiznillah. Hanya gambaran cerita ini tentang menuntut ilmu, dan terdapat di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah siapa? Seorang Nabi ulul azmi hebat, Nabi hebat, yaitu Nabi Musa
disuruh belajar kepada status yang ulama itu masih berselisih tentangnya. Apakah dia ini nabi atau bukan? Sosok ini kita kenal dengan Khidir alaihissalam. Pernah dengar Nabi Khidir jemaah? Pernah ya? Nabi Khidir. Nah, ada yang mengatakan dia nabi, ada Allah mengatakan bahwa jada abdan. Allah mengatakan dia itu hamba. Sehingga ulama kita itu masih berselisih. Apakah dia itu seorang nabi? Apakah dia itu seorang manusia biasa? Masih berselisih. Tetapi murid yang disuruh oleh Allah adalah sosok yang dijelas. Wa idz qala Musa, Allah bilang dia itu Musa. Disuruh belajar kepada ini hamba. Fawajada abdan min ibadina, hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan pengetahuan. Ya subhanallah, sekelas nabi harus belajar kepada hamba, karena hamba ini punya pengetahuan dan tidak main-main. Yang belajar ini bukan nabi level biasa ya, nabi apa, high quality, yang cukup gelarnya saja itu sudah menggetarkan diri. Kalimullah, nabi yang bisa speak dengan Allah, bisa bicara dengan Allah. Jadi jemaah yang berbahagia, tidak ada yang Allah ajarkan ke kita sesuatu yang layak untuk kita minta ditambah kecuali ilmu. Rabbi zidni ilma. Jadilah ini bagian doa ringkas dalam munajat kita kepada Allah. Karena ini bimbingan Allah kepada Nabi kita. Allah telah mengajarkan dia, mintalah ilmu. Itu ditambahkan, tambah terus sampai kapan? Sampai kita mati. Karena namanya belajar itu tidak mengenal waktu dan umur. Talabul ilma minal mahdi ilallah, di antara ungkapan bijak, belajar itu dari lahir sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah wes karena mau istirahat, alhamdulillah, jadi tidak ada lagi belajar. Belajar terus, belajar baik ilmu yang bisa kita baca lewat tulisan, ilmu yang kita lihat, pengalaman dan berbagai pengetahuan yang memang itu asing dan baru bagi kita, serta bisa memberikan manfaat untuk diri dan kita bagikan kepada orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan jemaah? Bapak. Fadhil. Waktu masih ada 10 menit kami gunakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan bahwa
Dubai sampai dengan Liang Lahat. Setiap kita mendengarkan kajian tentang menuntut ilmu, ini sering diucapkan dari mengkaji, apakah ini hadis atau buah Ustaz? Yang kedua, ada juga apakah ini hadis atau apa Ustaz? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pertanyaannya, apakah ini arti kiasan atau memang bahwa kita harus menuntut ilmu ke tanah Cina, negeri Cina? Kenapa misalnya tidak ke negeri Islam, negara Islam misalnya ke Mesir misalnya, kenapa ke negeri Cina? Apa kira-kira kelebihan negeri Cina? Mungkin kalau saat sekarang mungkin benar dari waktu tahun-tahun sebelum merdeka misalnya, kenapa dia sampai di negeri Cina? Mungkin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, untuk talabul ilmi minal mahdi ila lahdi itu lebih identik dengan bukan hadis Nabi. Dia qaul hikmah atau ucapan bijak. Ucapan bijak yang memotivasi kita bahwa belajar itu tidak ada waktu untuk kita berhenti, alasan untuk berhenti karena panjang diri. Jadi itu ucapan hikmah, ucapan bijak dari para ulama kita bahwa kita disuruh belajar karena belajar itu sangat panjang. Kemudian tentang instruksi belajar, utlubul ilma walau bisin. Belajarlah, carilah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Baik, ulama kita di sini berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan hadis Nabi, dan ada sebagian dari mereka mengatakan hadis Nabi. Allahu a'lam. Jadi kita tidak perlu bertikai tentang siapa yang bilang ini. Yang penting sekarang kita lebih fokus tentang instruksi, isi ataupun makna dari isi ini, bahwa Cina di saat itu memiliki peradaban yang hebat. Kalau itu hadis Nabi atau orang yang mengucapkannya tidak jauh zamannya, di zamannya Nabi, otomatis di saat itu peradaban yang hebat adalah peradabannya Cina, karena dia itu ribuan tahun sudah memiliki, masya Allah, teknologi, kemajuan serta peradaban yang luar biasa. Memang dikenal dengan perdagangannya kah, dengan beragam macam kerajaan-kerajaannya. Nah, jadi walaupun itu di negeri Cina, bukan berarti kewajiban belajar di sana ya. Tetapi dalam arti gambaran bagaimana negeri itu punya peradaban. Dan di antara opsi pilihan yang kau harus kunjungi untuk kau ambil ilmu di situ adalah Cina. Karena ilmunya ini, karena peradabannya yang ada, kemajuannya yang ada. Ini dari sisi makna ya. Kita tidak bicara tentang sanadnya. Kalau sanadnya ini dari siapa, nabi kah atau bukan nabi kah? Ini diperdebatkan oleh para ulama yang ada kuat mengatakan bahwa ini bukan dari nabi. Ini bukan ucapan dari nabi. Tetapi kita tidak mau lihat itu, kita mau lihat spirit yang ada di dalam instruksi ini. Begitu sangat menekankan tentang sebuah pengetahuan dan objektif istilahnya lah, bahwa yang dia suruh ini negeri yang punya pengetahuan untuk dikunjungi dan diambil pengetahuan di situ. Dan kita lihat ulama-ulama kita itu melakukan
mendatangi negeri Bukhara kah, negeri Cina. Sa'd bin Abi Waqqas itu matinya di Cina ya. Berarti sahabat itu juga pernah menginjak negeri Cina. Sahabat besar itu khalnya atau pamannya Nabi matinya di Cina. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana mereka pun mendatangi negeri-negeri yang memang bisa mendatangkan bagus manfaat, apakah dari sisi perekonomiannya atau sisi ilmunya atau apa ya. Saat perang juga termasuk. Jadi kita lebih fokus apabila kita dihadapkan dengan motivasi ucapan dan kita tidak mengetahui apakah ini dari Nabi ataupun bukan, maka kita ambil makna dari setiap ucapan-ucapan itu. Dan pastinya jika ucapan-ucapan tersebut itu memiliki nilai positif, tentunya akan sesuai dengan spirit hadis-hadis lain yang ditekankan oleh Nabi untuk kita lakukan. Karena mustahil Nabi menyuruh kita hal-hal untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi banyak mah? Oh, dah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan sampaikan Ustaz bahwa orang yang ahli ibadah sama orang yang ilmu di sisi Allah lebih mulia yang 7 sampai 700 kita. Tapi di sisi lain kan Allah juga menyampaikan bahwa yang paling baik yang di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Itu bagaimana kompromikannya? Yang kedua itu tadi Ustaz sampaikan bahwa memang sebaik-baiknya manusia itu yang menuntut ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Tapi kalau kita lihat di kehidupan ini orang mencari ilmu yang bermanfaat, sekolah itu sampai memerlukan biaya yang tinggi, tapi nggak ada penekanan ilmu yang bermanfaat dalam agama atau gimana Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih. Barakallahu. Nah, ilmu walaupun secerdas apa seseorang itu, tetapi tidak bisa mendekatkan diri dia kepada Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi prioritas yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Harus ada iman dulu. Harus ada iman. Walladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Oke. Sekarang turun ayat surah apa? Iqra. Iqra ini kan sarana untuk dapatkan ilmu. Bacaannya yang gimana Allah mau? Bismi Rabbi. Atas nama Tuhan. Karena ada bacaan bukan atas nama Tuhan. Ilmuwan Eropa itu Masya Allah, kita tidak memungkiri bahwa mereka punya ilmu hebat, tetapi mereka itu mengawali bacaan bukan atas nama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ilmu-ilmu yang mereka miliki itu mereka ambilkan untuk kerakusan, pembunuhan, ya kita lebih tahu. Dan fakta yang kita lihat itu sangat nampak. Jadi bagaimana kita mengkompromikan antara sebaik-baik orang adalah orang yang bertakwa, dan di sana menyatakan sebaik-baik orang adalah orang yang punya pengetahuan. Ya di sini adalah maksudnya takwa itu harus di depan. Jadi kita harus takwakan dulu kita solehkan dulu kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, kemudian kita kualitaskan dengan pengetahuan. Kira-kira begitu sih. Pengetahuan agama maksudnya tahu. Apakah dia pengetahuan agama? Wes boleh. Pengetahuan umum juga boleh. Kedokteran itu perlu. Militer itu perlu. Itu pengetahuan kan. Tetapi Zulkarnain itu kan sosok yang diceritakan oleh Allah. Dia punya pengetahuan dalam bagaimana mau menaklukkan negeri-negeri. Tetapi pengetahuan itu
dia fungsikan untuk agama, untuk sebuah keadilan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ilmu yang bermanfaat, dan puncak semua pengetahuan yang bermanfaat terinspirasi dari Al-Qur'an dan hadis tentunya. Dan Al-Qur'an dan hadislah yang akan membuat kita menjadi orang yang saleh. Itu pertama sih. Terus yang kedua tentang belajar. Itu tanya sekarang belajar, bagaimana kita mau belajar ilmu pengetahuan, sedangkan belajar sekarang mahal. Ya, kita tidak harus cari demikian ya. Sekali lagi bahwa kita tidak butuh gelar. Kalau belajar yang mahal itu, mahalnya itu adalah gelarnya, profnya, doktornya, S1-nya, S2-nya, dan SS. Ini yang membuat dia mahal. Ya, kita belajar alami, otodidakta, menambah pengetahuan dengan cara kita murajaah atau baca buku. Nah, sangat bijak juga ini sini. Ke depan bagaimana prioritaskan memfasilitasi masjid dengan perpus. Semua pengetahuan di situ biar fasilitasi dari sisi ilmu buku tafsirnya kan, buku hadisnya kan, buku sejarahnya kan, buku hukumnya, bla bla bla, bisa. Sehingga jamaah dimotivasi untuk duduk di perpus itu. Tidak harus duduk di sini ya, duduk di perpus dan baca kan. Jam 2 jam ada pengetahuan baru bisa diakses. Jadi kita tidak harus dengan cara yang banyak dana yang harus kita lakukan untuk kita belajar dan kita menjadi cerdas. Tidak, kita lebih banyak cara untuk bisa kita cerdaskan diri kita lewat trik-trik sederhana tetapi bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.